daya manusia di Indonesia. Program Kartu Prakerja bertujuan meningkatkan kompetensi, produktivitas, dan daya saing, sekaligus untuk mendorong kewirausahaan. Gagasan ini berawal dari keresahan bahwa masih banyak angkatan kerja Indonesia yang belum terserap dan juga adanya skill gap dalam lingkungan pekerjaan. Dipayungi oleh Peraturan Presiden dan Peraturan Menko Perekonomian, program Kartu Prakerja dimulai pada 17 Maret 2020 dengan pembentukan manajemen pelaksana program Kartu Prakerja dan pendaftaran peserta dibuka pada 11 April 2020. Hadir di tengah-tengah masa pandemi, program Kartu Prakerja harus beradaptasi menjadi program semi bantuan sosial tanpa mengurangi tujuan awalnya. Pelatihan sepenuhnya dilakukan secara daring, sehingga program Kartu Prakerja mampu menjangkau seluruh kabupaten dan kota di Indonesia. Berkat sosialisasi yang intensif, akses pendaftaran yang mudah, kapasitas pemrosesan yang besar, dan jenis pelatihan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, jumlah pendaftar terus bertambah di setiap gelombang. Hingga Desember 2021, 11,4 juta orang berhasil menjadi penerima manfaat Kartu Prakerja. 87% di antaranya belum pernah mengikuti pelatihan, 90% tidak bekerja, dan 75% dari yang bekerja berada di sektor informal. Keunikan Kartu Prakerja adalah menciptakan ekosistem kolaboratif yang melibatkan 7 platform digital, 5 mitra pembayaran, 3 job platform, 181 lembaga pelatihan dengan 662 pelatihan aktif. Program Kartu Prakerja dinyatakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai best practice untuk program berskala besar. Meningkatkan kualitas, kapabilitas, dan kompetensi untuk membangun Indonesia semakin tangguh dan tumbuh. Nama saya Yuni Nova Nasution. Saya tinggal di Desa Imasin Kayadang, Banda Aceh. Saya Ubaidillah. Saya umur 30 tahun. Saya asli Serang, tepatnya di Lebakwangi. Sampurasun, perkenalkan nami Abi Andri Dwi Koputra. Halo, nama saya lengkapnya Anissa Kusuma Wardani. Biasanya isyarat panggilan saya Anissa seperti ini. Nama saya Marni Yusinta Modok, asal dari Rote Mode Sinal. Saya Edi Sukardi, umur 48 tahun, tinggal di Nunukan Tengah, Kalimantan Utara. Nama saya Stephen Lee Rio Loginsi, umur saya 42 tahun. Saya berasal dari Manado, Sulawesi Utara. Halo, nama saya Putri Dewi. Saya mengikuti gelombang prakerja gelombang ketiga. Saat ini saya tinggal di Kalumata, Ternate Selatan. Halo, nama saya Grace Waisiri, usia saya 39 tahun. Saya dari Papua, Kota Jayapura. Sebelum saya mengikuti pelatihan, saya menjual kue dan saya titipkan di sekolah-sekolah. Tapi karena pandemi, jadi sekolah-sekolah pada libur dan saya tidak bisa untuk berjualan lagi di sekolah-sekolah. Sebelum saya ikut program prakerja, saya menganggur selama 7 bulan. Dari bulan November. Sebelum saya ikut prakerja, saya tuh nggak punya kegiatan dan nggak punya pekerjaan. Jadi
ya pekerjaannya serabutan, kesana kemari, ikut kuli, tukang bangunan, ngojek, ya namanya juga kerja serabutan tiap hari. Setelah dapat dari keuntungan ini, bisa dapat usaha ini. Intinya prakerja itu kayak induk. Dia yang teman-teman, kita ngomongin ke grup Zoom sudah mulai ya, prakerja media. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Menko Perekonomian, Bapak Ibu Deni, Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas waktu dan perkenan Bapak Menko Perekonomian untuk bersama kita pada hari ini, Rabu, tanggal 15 Desember 2021, dalam acara penutupan pelaksanaan program Kartu Prakerja di tahun 2021. Dapat kami laporkan Pak Menko bahwa pada kesempatan ini telah hadir rekan-rekan dari media, baik dari media online, media cetak, televisi, dan juga media asing. Tercatat di sini ada 2 televisi, 17 media cetak, dan 1 radio yang hadir untuk mendengarkan sambutan Bapak Menko terkait penutupan prakerja tahun 2021 yang juga nanti dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Untuk itu kami mohon perkenan Pak Menko untuk dapat menyampaikan sambutan dan arahannya. Kami persilakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pak Rudi, Bu Deni, dan seluruh jajaran Kementerian Perekonomian dan teman-teman media cetak, media elektronik. Pertama, Kartu Prakerja mulai sejak bulan April 2020, dan ini menjadi salah satu program andalan untuk pemulihan ekonomi nasional. Dan sejak awal penyelenggaraan, Kartu Prakerja didesain untuk menjadi layanan publik yang menjadi salah satu terobosan kebijakan pemerintah untuk memberikan dampak seluas-luasnya. Saya mengapresiasi berbagai capaian program dalam pelaksanaannya, tata kelola, serta efektivitas program di tahun yang penuh tantangan ini. Seluruh provinsi di Indonesia, termasuk di dalamnya 514 kabupaten kota, telah dijangkau oleh program ini dari tahun 2020 hingga 2021. Penerima manfaat sebanyak 11,4 juta orang dan sudah 11 gelombang di tahun ini, dan manfaat di tahun ini sebanyak 5.931.574 penerima manfaat. Kita merasakan bahwa gelombang pertama hingga kedua pendaftar dari berbagai pelosok tanah air daerah terus menunjukkan minat untuk ikut pelatihan dan guna meningkatkan keterampilan kerja dan produktivitas untuk meningkatkan daya saing di pasar kerja yang ada. Selain itu, untuk menunjang pelaksanaan program Kartu Prakerja yang berkelanjutan, pemerintah menginisiasi membangun ekosistem secara sinergis, dan ini melibatkan 181 lembaga pelatihan, 7 platform digital, 3 job platform, 8 institusi pendidikan, dan 5 mitra pembayaran, serta 11,4 juta penerima manfaat sampai saat ini. Ekosistem ini untuk membuat hubungan yang kuat antara supply dan demand, seperti penyedia pelatihan berkualitas, informasi lowongan kerja, sehingga ini menjadi kekuatan tersendiri bagi program Kartu Prakerja. Kuantitas pelatihan juga ditingkatkan, di mana rata-rata di rating nilainya adalah 4,9 dari 5, karena setiap pelatihan harus melewati proses asesmen dan pemantauan secara ketat oleh 8 institusi pendidikan. Dari 1.400 pelatihan yang di-assessment, baru 663 pelatihan yang tersedia di dalam ekosistem. Saudara yang saya banggakan, tata kelola program yang baik menjadi kunci pelaksanaan program secara efektif,
dan tata kelola ini tidak lepas dari rekomendasi dan saran dari berbagai lembaga, termasuk badan audit seperti BPK, BPKP, juga dari KPK yang juga bertindak sebagai observer dalam program ini. Saya mengutip pernyataan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi di bulan Agustus yang lalu, yang menyatakan bahwa sistem prakerja adalah best practice yang bisa dijadikan contoh bagi program-program sejenis lainnya. Untuk itu saya terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu perbaikan tata kelola program ini. Efektivitas program terlihat positif dari hasil survei dan studi yang dilakukan oleh lembaga independen seperti BPS, TNP2K, Cyrus Network, CSIS, IPSOS, JPAL Southeast Asia, termasuk survei oleh manajemen pelaksana Kartu Prakerja sendiri. Dalam Sakernas bulan Agustus 2021, Angkatan Kerja yang mengetahui Kartu Prakerja mengalami peningkatan 87,2%, penerima yang menyatakan pelatihan meningkatkan keterampilan kerja, dan program ini membuktikan bahwa Kartu Prakerja adalah satu-satunya layanan publik secara digital dan menjadi terobosan kebijakan ekonomi khususnya di bidang ketenagakerjaan dan kewirausahaan. Kartu Pekerja juga mendorong keberkerjaan dan kewirausahaan, dan ini terlihat dari penerima Kartu Prakerja dari tidak bekerja menjadi bekerja, baik yang sebagai buruh, pegawai, ataupun wirausaha, terutama yang telah mengikuti pelatihan Kartu Prakerja. 27% dari penerima Kartu Prakerja yang tidak bekerja saat ini sudah bekerja atau menjadi wirausaha. Kemudian juga pemerintah mendorong bahwa diberikan kemudahan terhadap akses pembiayaan melalui program kredit usaha rakyat. Hal positif lainnya adalah terkait dengan inklusi keuangan, di mana 28% penerima Kartu Prakerja yang sebelumnya tidak memiliki rekening bank ataupun e-wallet, saat ini sudah memiliki rekening digital atau rekening bank atau e-wallet. Tentu pencapaian positif ini saya mengapresiasi, dan selaku ketua saya menyampaikan bahwa program akan terus dilanjutkan. Depan anggaran di tahun 2022 adalah sebesar 11 triliun, dan di semester 1 masih menggunakan sistem yang sama, yaitu semi bansos, sementara di semester 2 akan dijalankan secara hybrid, baik offline maupun online. Di skema normal tentu berupaya untuk peningkatan kompetensi, dengan bantuan pelatihan yang lebih besar dan insentifnya juga didorong untuk pelatihan sejalan dengan critical occupation list. Selain itu, komitmen dari komite juga memperbaiki tata kelola, sistem IT, dan bisnis proses agar akuntabilitasnya semakin baik. Di tahun ini Kartu Prakerja yang telah selesai dijalankan oleh manajemen pelaksana, dan di malam ini pukul 23:59 waktu Indonesia Barat, pendaftaran peserta baru akan ditutup untuk sementara, dan saya mengucapkan sampai jumpa di program Kartu Prakerja tahun 2022. Saya mengajak Bapak Ibu untuk terus melangkah maju, mewujudkan pemulihan ekonomi yang inklusif, berdaya tahan, dan berkesinambungan. Dan program ini juga terkait dengan inklusif keuangan. Ini bisa menjadi contoh di dalam presidensi Indonesia di G20, di mana program ini bisa direplikasi untuk emerging countries atau negara berkembang lainnya. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat kepada seluruh pengelola Kartu Prakerja, Bu Deni dan kawan-kawan, Pak Rudi dan kawan-kawan atas terselenggaranya program ini, dan juga khususnya kepada para peserta yang telah mengikuti program maupun yang akan mengikuti program, dan juga dukungan dari teman-teman dari media cetak maupun media elektronik, sehingga program Kartu Prakerja ini menjadi salah satu program yang paling dicari oleh search engine di Indonesia. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhoi dan mempermudah dalam meraih cita-cita Indonesia maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Menko atas arahannya. Selanjutnya
kami akan membacakan pertanyaan yang sudah disampaikan dari rekan-rekan media, Pak. Dikarenakan Bapak Menko mempunyai agenda yang lain, mungkin pertanyaan ini kita batasi hanya satu sesi saja, Pak Menko, izin berkenan. Untuk sesi yang ini, Pak, satu sesi ini sudah ada 3 pertanyaan. Yang pertama dari kompas.com, Pak, dari Rosi. Pertanyaannya adalah rencana tahun 2022 akan buka berapa gelombang dan kuota? Apakah sistem pendaftarannya tetap sama? Lalu kemudian gelombang 23 akan dimulai kapan? Yang pertama seperti yang kita selalu laksanakan bahwa gelombang 3, gelombang ke-23 akan dibahas dan diputuskan di dalam rapat komite dalam waktu dekat, dan jumlah pesertanya nanti sekitar 3 sampai 4,5 juta orang secara total. Pendaftaran tetap melalui www.prakerja.go.id, dan tentunya nanti di sekitar akhir ataupun awal Februari kita akan umumkan kapan gelombang ke-23 akan dimulai. Baik, Pak. Terima kasih, Pak Menko. Pertanyaan yang kedua, Pak, dari Fajar, Pak, dari Tempo. Pertanyaannya adalah, ada 12 juta orang yang ikut prakerja. Berapa jumlah alumni yang masih menganggur? Pengangguran bulan Agustus 2021 hanya turun 670.000. Gap-nya jauh sekali dari 12 juta. Itu kenapa? Ya, tentu kita lihat bahwa kartu prakerja itu selain untuk lulusan SMA, korban PHK, pengangguran, dan saat disurvei itu 63% yang menganggur sudah bekerja, dan 17% yang masih menganggur itu telah bekerja, yang sisanya 46% masih berupaya, walaupun dari sekitar 27% tersebut juga beberapa sudah menjadi wirausaha. Dari evaluasi dari dampak dari GPAL Southeast Asia, kesimpulannya adalah kartu prakerja ini membantu kebekerjaan pesertanya. Dan ini perlu dicatat bahwa penyebab pengangguran itu kompleks, ada dari sisi demand dan supply, dan dari kartu prakerja ini kita menyiapkan supply, dan tentunya demand-nya kita berharap dengan pemulihan ekonomi di tahun 2021 ini diperkirakan year on year-nya bisa antara 3,7 sampai 4%, dan kita berharap tahun depan bisa 5,2%. Kita ketahui bahwa setiap pertumbuhan 1% itu mengabsorpsi tenaga kerja sebanyak 500.000. Nah, ini secara agregat. Nah, tentu kita berupaya bahwa mereka yang bekerja itu tentu bisa lebih ditingkatkan lagi dengan perubahan, ataupun game changer-nya adalah pekerjanya bukan berbasis daripada APBN tetapi berbasis investasi. Nah, tentu ke depan kartu prakerja juga akan mempersiapkan bagaimana mengelola demand side, sehingga demand side ini bisa tercipta, tapi di samping itu juga bagaimana kita menambah agar yang menjadi wira swasta itu bisa lebih meningkat, terutama para UMKM yang kita sudah siapkan program, mereka akan dibantu pembiayaan melalui kredit usaha rakyat. Baik, terima kasih Bapak Menko. Dan pertanyaan yang terakhir, yang ketiga, adalah dari Tira, liputan6.com. Pertanyaannya adalah, apakah terdapat sisa saldo peserta pada tahun 2021 dan berapa sisanya? Dan dikemanakan? Lalu untuk tahun 2022 akan dibuka berapa gelombang dan berapa anggaran plus kuota pesertanya? Ini mungkin hampir sama dengan yang pertama tadi, Pak. Ya, pertama tentu kalau saldo nanti masih dihitung oleh PMO, karena tentu harus direkonsiliasi dari mereka yang ikut prakerja, berapa yang sudah ngambil pelatihan, training, apa sudah memenuhi, dan kapan pembayaran pertama, kedua, dan ketiga. Nah, tentu biasanya sih rekonsiliasi kalau masih sisa ya kembali aja ke kas uang negara. Ini sesuatu yang normal saja, udah diatur dalam peraturan Menteri Keuangan. Dan untuk 2022 tadi kami sudah sampaikan bahwa anggarannya adalah 11 triliun, dan tentu jumlah dari pesertanya antara 3 sampai dengan 4,5 juta. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Menko. Sekali lagi terima kasih juga kepada rekan-rekan media yang telah hadir
pada acara sore hari ini. Sekali lagi kami ingatkan bahwa malam ini, tanggal 15 Desember 2021, pukul 23:59 WIB, pendaftaran kartu prakerja akan ditutup sementara dan kita akan berjumpa kembali di tahun 2022. Sekali lagi terima kasih Bapak Menko. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.